Bismillah. Oke. Ya. Kita lanjutkan ke rumus sekarang. Nah, ini dia. Terlihat ya di layar kalian ya? Oke. Kegiatan pembelajaran yang kedua. Sekarang kita sudah masuk ke sifat-sifat turunan. Nah, nanti kita akan mencari tahu sifat-sifat itu kenapa rumus turunan begitu gitu ya. Jadi rumus-rumus turunan nanti akan lebih mudah menurunkan fungsi, nggak usah pakai ribet-ribet pakai limit lagi gitu ya. Tapi kita harus tahu juga rumus itu berasal dari mana gitu ya. Nah, definisi itu kemarin sudah kita pakai ya. Nah, definisi itu yang ini kemarin kan. Delta X, limit delta X mendekati 0, di mana Fx plus delta X dikurangi Fx dibagi delta X itu, ini adalah definisi turunan. Ini merupakan definisi turunan. Definisi turunan. Nah, sekarang kita mau ke sifat turunan yang pertama. Nah, ini bagian yang ini. Ini kalian bisa baca sendiri ya. Nih, saya kasih contoh-contohnya. Ada yang fungsinya polinom biasa, ada yang bentuk pecahan, ada yang bentuk akar. Kemudian ada yang Rio baru join dong. Rel. Iya, Rio di mana? Di sekolah nggak? Enggak, Bu. Oh, Cuman tadi Ri. katanya, kata Regi, wifi-nya mati. Oh, oke lah. Rio. Lah, keluar lagi dia. Rio. Rio. Iya, keluar lagi. Oke lah. Kita ke sifat turunan yang pertama ya. Sifat turunan yang pertama itu disebut sebagai sifat dasar turunan gitu ya. Atau rumus pertama turunan gitu ya. Rumus dasar turunan. Nah, ini perhatikan. Fungsinya berbentuk fungsi polinom. Yaitu Fx sama dengan Ax pangkat N gitu ya. Maka nanti F aksennya adalah, F aksen X-nya adalah A dikali N X pangkat N min 1. Nah, nanti kalian tinggal pakai rumus ini gitu ya. Dalam menurunkan fungsinya, nggak usah jabarin limit-limitnya lagi gitu ya. Tapi nanti kalau ketemu soal yang masih harus memakai definisi turunan, ya kalian harus memakai yang limit-limit kemarin itu ya. Nah, sekarang kita akan melihat rumus ini sebenarnya dari mana. Oke. Karena ini juga masih merupakan turunan, berarti dia ketemunya adalah dari definisi turunan pasti ya. Nah, ini dari definisi turunan, selalu semua rumus itu berawal dari definisi turunan. Fx diberikan bentuk polinom Ax pangkat N. Kita pertama-tama akan mencari Fx plus delta X-nya dulu. Kenapa? Karena kan kita mau menjabarkan rumus ini, menemukan rumus ini dari definisi turunan pasti, ya kan? Bentuk definisi turunan itu adalah F aksen X sama dengan limit Fx plus delta X dikurangi Fx per delta X, di mana delta X-nya mendekati 0 gitu ya. Nah, maka kita harus dapetin Fx plus delta X dulu nih. Nah, kita jabarkan dulu ya. Nah, di sini kita ketemu bentuk ini adalah binom Newton ya. Nih. X ditambah delta X berpangkat N ini merupakan binom Newton. Nah, mirip sama yang minggu kemarin ya, kita jabarin binom Newton, tapi pangkat 3, Bu. Kalau pangkatnya angka, kita tahu koefisien sukunya itu memakai segitiga Pascal. Nah, kalau di sini pangkatnya N, jabarinnya gimana koefisiennya? Nah, ini nggak bisa pakai segitiga Pascal, maka dia harus memakai bantuan kombinasi. Nah, ini saya jelasin kombinasi dulu dikit ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang lebih detail tentang kombinasi, silahkan tanyakan nanti di kelas 12 ya, disimpan. Kombinasi. Kombinasi itu apa? Jadi ini supaya kalian ada bayangan. Ini waktu SMP
Sudah pernah belum ya? Kayaknya belum ya. Misalnya kita mau membuat warna cat baru nih. Misalnya disuruh Goro menggambar yang warnanya harus bikin warna yang berbeda-beda misalnya. Nah, kalian itu punya warna cat. Kok cat? Ini mah ngecat bukan salah saya. Ini warna benar deh. Oke. Warna cat bukan cat tapi cat. Nah, gini ya, beda ya. Kalau ada hanya warna cat yang tersedia itu kalian cuman punya warna merah, kemudian kuning, kemudian biru. Nah, cuman punya warna 3 ini warna dasar. Nah, kemudian kok disuruh buat warna yang lebih banyak dari ini. Nah, kemudian kalian punya ide nih, misalnya, oh saya mau campur dua nih warna catnya gitu ya. Nah, berarti kombinasi mengkombinasikan dua warna cat berbeda ya untuk mendapatkan warna baru. Maka ada berapa warna cat berbeda yang bisa dibuat dari 3 warna dasar ini gitu ya. Dengan catatan kita mengambil komposisi cat yang kita ambil itu harus takarannya harus sama ya, supaya warnanya jadi sama gitu. Kalau takarannya berbeda pasti warnanya jadi berbeda lagi ya. Kalau merahnya lebih banyak daripada kuningnya itu warnanya gradasinya akan berbeda-beda gitu ya. Ini dengan catatan di hitungan ini kita menghitung yang takarannya sama aja gitu ya. Nah, inilah disebut soal tentang permasalahan kombinasi ya. Nah, ini akan kalian bahas di kelas 12 nanti. Nah, caranya gimana? Kalian mendapatkan warna baru, warna cat baru. Nah, warna cat barunya adalah merah dikombinasikan sama kuning. Dapat warna merah kuning itu nanti campurannya apa gitu ya. Pokoknya ini kombinasinya. Kemudian merah biru, kita dapat warna baru lagi. Kemudian kuning biru, ada warna baru lagi gitu kan. Ada 3 nih. Panji, kira-kira ada lagi nggak kombinasi yang lain dari 3 warna cat yang kita punya ini? Mungkin nggak terjadi kombinasi warna yang baru lagi selain merah kuning, merah biru, kuning biru. Ada lagi nggak, Panji? Dari 3 itu, Bu. Mm-mm. Cuman 3 itu doang. Oh, cuma 3 ya. Udah, ini stop. Kalau misalnya kuning merah, ya pasti hasilnya akan sama dengan yang merah kuning ya. Ini kan artinya merah kuning itu saya mengambil merah dulu, kemudian kuning berikutnya. Ini kuning dulu, kemudian merah. Hasil kalau takarannya sama, pasti hasil warnanya akan sama ya, Panji ya. Jadi ini nggak ada. Jadi kita cuma ada tiga warna baru. Nah, seperti inilah permasalahan kombinasi ya. Nanti kalian akan pelajari di kelas 12. Nah, kita akan memakai kombinasinya. Nah, ini kalau misalnya ini kan cuma 3 nih. Ini adalah unsur yang disediakan itu adalah N. Kemudian unsur yang dikombinasikan itu adalah R. Nah, perhatikan teman-teman, ini ada catatannya nih. R itu harus kurang dari minimal sama dengan N. Nah, ini kalau misalnya N unsur yang disediakan itu terbatas 3 atau 4, kita masih bisa menghitung manual. Tapi kalau N-nya itu banyak sekali kan kita nggak mungkin manual. Kita harus pakai rumus gitu kan. Nah, rumusnya apa? Maka muncullah rumus kombinasi ya. Kombinasi
Nah, maka kalau kita disediakan N unsur yang akan dikombinasikan R unsur, maka kombinasinya menjadi NCR. Nah, C itu lambang kombinasi ya. NCR rumusnya gimana? Nah, ini sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Nah, faktorial apa lagi? Faktorial itu adalah, nah, N faktorial ini dibaca N faktorial. Tanda seru itu di matematika bacanya faktorial ya, bukan tanda baca bahasa Indonesia. Nah, artinya adalah perkalian bilangan bulat dimulai dari N menyusut satu-satu berakhir di angka 1. Berakhir di angka 1. Nah, jadi kalau ada 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1 gitu ya, jadinya 6. Gitu ya. Jadi N faktorial itu artinya adalah perkalian bilangan bulat dimulai dari N. Nah, dia startnya dari berapa nih? Kalau 3 ya berarti dimulai dari 3. Kemudian menyusut satu-satu. Berarti habis 3, 2, 1. Nah, berakhir di angka 1. Oke. 0 faktorial itu didefinisikan nilainya 1. Kenapa? Karena faktorial sendiri itu berakhir di angka 1. Jadi nggak ada 0. Minimal 1. Itu ya. Nah, berarti kalau di permasalahan kita tadi, unsur yang disediakan kan ada 3 ya. N ada 3, kemudian R-nya ada 2. Nah, ini berarti 3C2. Nah, cara ngitungnya berarti 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 min 2 faktorial. Nah, hitungannya adalah yang atas itu 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. 3 dikurangi 2 dulu ya, 1 faktorial itu 1. Nah, ini coret aja nih. Nah, hasilnya adalah 3. Nah, maka tadi dari 3 unsur warna berbeda yang kita punya, akan kita kombinasikan 2 unsur berbeda, 2 warna berbeda, maka kita akan mendapatkan 3 warna berbeda. Gitu ya. Nah, teknik inilah yang nanti akan kita pakai dalam menjabarkan yang ini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, ini tadi binom deh. Sebelum ke situ kita jabarin binom. Nah, kalau kita punya binom A ditambah B berpangkat N, jabarannya adalah, nah, kombinasi ini kita pakai untuk koefisien-koefisiennya. Nah, caranya adalah gini. Suku pertama itu kan kita belum mengkombinasikan, masih NC0. Kenapa C0, Bu? Karena kan A-nya pangkat N, ya nggak? B-nya pangkat 0 kan? B-nya pangkat 0. Ya nggak? Kita ingat penjabaran binom minggu kemarin ya, yang pangkat 3 kemarin itu. Suku depan itu pangkatnya dari N, dari yang tertinggi. B-nya dari pangkat 0 gitu kan. Nah, maka ini kita belum mengkombinasikan karena B pangkat 0 1 ya. Kita baru dapat 1 unsur doang nih. Maka di sini NC0 kombinasinya. Koefisiennya ya. Ditambah suku yang kedua itu NC1. Nah, sekarang kita udah mulai. Muncul nih A pangkat N-1, B-nya pangkat 1. Bertambah ya. A-nya pangkatnya nyusut 1 gitu kan, B-nya bertambah 1. Nah, kemudian suku berikutnya adalah NC2 ya kan. Suku pertama itu R-nya 0, suku kedua itu R-nya 1 dan seterusnya. A-nya pangkat berapa? A-nya pangkat N-2, sedangkan B-nya pangkat 2 jadinya ya. Nah, dan seterusnya ini ada banyak banget karena kita kan nggak tahu N-nya berapa ya. Sampai suku yang terakhir itu berarti sampai N-nya habis ya. Nah, sampai NCN gitu. A-nya berarti sampai pangkat 0 kan, B-nya pangkat N. Nah, ini jabarannya. Nah, nanti kita akan melihat ini jabarannya di
Ini adalah koefisien sukunya ya, pakai kombinasi. Karena kita udah nggak bisa pakai segitiga Pascal lagi, begitu. Nah, perhatikan di mana tadi? Di atas ya. Oke nih, perhatikan. Ini kita kan punya binom Newton nih kan, X plus delta X berpangkat N ya, binom Newton nih. Nah, jabarannya berarti suku depan sendiri itu adalah di sini ada NC0 ya. Nah, ini adalah koefisiennya adalah NC0. NC0 itu berarti sini ya. N faktorial dibagi 0 faktorial dikali N min 0 faktorial. Nah, N faktorial di aja. 0 faktorial 1. Definisi tadi ya. N dikurangi 0 ya N faktorial. Nah, N faktorial sama N faktorial coret aja kan sama ya. Jadi hasilnya 1. Maka di sini 1 nggak ditulis. Kemudian ini N, Bu. Kenapa ini muncul N? Karena dia adalah NC1 ya. Perhatikan, kita hitung pakai rumus kombinasi tadi. Dia adalah N faktorial dibagi 1 faktorial dikali N min 1 faktorial. Nah, Bu, beda, Bu. Oke, kita jabarin dulu. Ingat, N faktorial itu adalah perkalian bilangan bulat dimulai dari N ya, berakhir di angka 1. Nah, berarti kita bandingkan nih, N faktorial sama N min 1 faktorial. Nah, N sama N min 1 lebih besar mana, Marsha? N sama N min 1 lebih besar yang mana? Yang N. Yang N. Oke, berarti yang lebih besar itu yang kita jabarkan. N. Nah, ini perkalian bilangan bulat berawal dari N, kemudian dia nyusut satu-satu, berarti N min 1. Oh, yang bawah udah N min 1, ya udah faktorialnya ditaruh lagi ya. Kenapa masih ada faktorial, Bu? Kan kita nggak tahu N min 1 itu angka 1 atau bukan, ya kan? Maka kita tetap memberikan tanda faktorial. Nah, yang bawah 1 faktorial itu 1, kemudian N min 1 faktorial. Nah, ini sama ya. Coret aja. Nah, berarti kita dapat N. Sama ya? Sama deh tuh N. Nah, sekarang kita mau jabarin yang ini. Yang ini. Sini ya. Dia tadi urutan yang kedua ya, berarti urutan ketiga. Suku yang ketiga berarti NC2. Nah, kita mau jabarin. N faktorial dibagi 2 faktorial kali N min 2 faktorial. Oke. Tadi mirip dengan yang NC1 tadi ya. N sama N min 2 lebih besar mana? Lebih besar N, berarti N-nya kita jabarin. N kali N min 1. Oh, ini kok kurang. Nyusut satu lagi, N min 2. Stop faktorial, dibagi 2 faktorial kali N min 2 faktorial. Nah, N min 2 faktorialnya coret. Berarti kita punya N dikali N min 1 dibagi 2 faktorial. Kita cek. Oh, sama nih. N dikali N min 1 dibagi 2 faktorial ya. Oke? Jadi ini dapatnya dari situ. Sampai terakhir. Nah, NCN yang terakhir ya, ini itu adalah NCN. Apakah 1, Bu? Cek aja. N faktorial dibagi N faktorial kali N min N faktorial. N faktorial hilang ya. 1 dibagi 0 faktorial 1. Nah, 1. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini supaya kalian paham aja ini dari mana. Kemudian, ini kan tadi jabaran binomnya doang nih. Nah, sekarang kita kalikan dengan A semua sukunya ya. Jadi AX pangkat N dan seterusnya. Semuanya punya A. Kemudian ini kita substitusi ke definisi turunan, ke Fx plus delta X ya. Nah, ini sepanjang ini itu masuk ke sini. Nah, dikurangi Fx, ini adalah Fx. Oke, yang depan itu juga AX pangkat N nih, coret aja nih. Nah kan habis ya. Langkah berikutnya adalah faktorkan delta X-nya, karena setiap suku punya delta X ya. Punya 1 delta X, ini punya 2, ini punya N ya, terakhir ya. Maka ini keluarkan 1 nih delta X-nya, berarti ini delta X-nya hilang, ya kan? Yang ini pangkatnya tinggal 1, ya kan? Yang ini berarti berkurang 1 ya, jadi N-1 ya, karena delta X sudah keluar 1. Kemudian delta X coret atas bawah ya.
Setelah dicoret, nah baru substitusi delta X-nya, limitnya ya. Nah, yang depan sendiri kan nggak punya delta X, berarti dia aman nih, ya kan? Yang lainnya itu 0, ya kan? Ini 0 semua, buang aja sampai belakang. Nah, berarti kita terbukti ya, bahwa kita punya rumus bahwa jika nanti kita punya fungsi bentuk polinom AX pangkat N, maka F aksennya itu akan selalu bentuknya adalah A kali N, X pangkat N min 1. Atas dasar apa ya ini pembuktian rumus ini tadi? Oke, paham? Muasal rumus turunan? Ovi, jelas ya? Oke, sekarang kita lihat ke soal. Contoh soal ya. Contoh yang pertama. Aurel belum ada kabar, Miska? Belum ada, Bu. Oke. Contoh yang pertama. Ingat, kita punya rumus yang di atas nih, saya kotakin. Biar kelihatan ya. Ini rumusnya. Oke. Soal kita yang pertama, yang A, itu bentuknya adalah fx sama dengan akar pangkat 3 dari x kuadrat. Lagi, yang soal A ini, apakah kita udah bisa langsung pakai rumus yang ini tadi? Udah bisa belum? Belum ya, Bu? Belum. Kenapa? Karena akar. Oke, karena bentuknya akar ya. Jadi kita harus dijadikan fx sama dengan x pangkat ya. Jadikan pangkat pangkat n. Pangkatnya jadi berapa, Egi? Egi? 2/3. 2/3. Nah, ingat lagi bentuk pangkat waktu kelas 10 ya. Jadi kalau kalian ketemu akar harus jadikan pangkat dulu. Pangkatnya pecahan pasti kalau bentuknya akar ya. Nah, baru rumusnya bisa dipakai. Jadi f aksen x sama dengan apa lagi turunannya? Yang ini ya, Bu, yang AN. Iya, ini rumusnya. Bentar, saya bingung. A-nya berapa? A-nya 1. 1. N-nya berapa? 2/3. 2/3. Pangkatnya jadi berapa sekarang? Min 1/3. Min 1/3. Oke, 2/3 dikurangi 1 ya. Oke. Nah, ini jadilah, perhatikan teman-teman, kalau kalian ketemu pangkat X yang negatif, maka kalian harus positifkan pangkatnya. Caranya gimana? Dia jadi 1/4 ya. Ingat waktu kelas 10, itu kalau kalian dapat A pangkat min 3 itu sama dengan 1/4 A pangkat 3 ya. Ingat ya. Nih. Ini juga berlaku di sini. Jadi, di sini menjadi 2/3 karena pangkatnya pecahan, kita kembalikan lagi ke bentuk akar. Nah, ini jawabannya. Oke, paham ya? Jadi lebih cepat mengerjakan turunannya ketimbang pakai definisi. Ya kan? Kan kita sudah tahu, kita sudah membuktikan dengan definisi turunan juga ya. Ternyata turunan dari bentuk polinom AX pangkat N itu adalah AN X pangkat N-1. Oke. Nah, kalau yang B, Deo. Kalau yang B gimana? Yang ini, Deo. Ini apakah udah bisa dipakai rumusnya? Belum, Bu. Belum. Maka fungsinya harus diubah jadi apa dulu, Deo? Fx sama dengan? 5 kali X pangkat min 2, Bu.
5x min 2. Oke, betul sekali. Nah, sekarang turunannya apa, Deo? F aksen X sama dengan Eh, min 3. min 3. Min 2. Min 2. 5 dulu. Min 2. Oh ya, 5 min 2. Kali min 2. X pangkat. Kali X pangkat min 3. Min 3. Oke. Nah, ini pangkatnya negatif. Ini 5 sama min 2 dikali ya. Berarti min 10 per X pangkat 3 gitu ya, Deo. Jadi pangkatnya dibulatkan. Jadi dia jadi 10. Oke. Nah, ini kalau yang C. Yang C ini udah sesuai ya. Ini udah bentuk polinom nih. Maka kita udah bisa langsung menurunkan F aksen X sama dengan berarti 12X pangkat 2 ya. 4 dikali 3 kan 12. Pangkatnya nyusut 1. Begitu. Nah, kalau yang D. Yang D gimana nih? Saya taruh di sini deh. Biar lebar tempatnya. Yang D. Fx itu soalnya masih 2x pangkat 2 dibagi 3 akar x. Nah, kalau soalnya seperti ini, kita harus diapakan dulu, harus ngapain dulu nih. Danti. Fungsinya diubah jadi apa, Danti? Fx sama dengan A-nya berapa, Danti? A ya. Jadi bentuk polinom itu kan ada A, kemudian X pangkat N gitu kan. Nah, nilai A-nya berapa, Danti? Dua, Bu. Angkanya cuma 2? Oh, 2/3, Bu. Yes. Pokoknya semua angka itu jadikan A, digabung ya. Nah, sekarang tinggal X pangkatnya nih. Danti pangkat berapa? Pangkatnya pangkat berapa? 1,5, Bu. 1,5. Oke. Saya tulis 3/2 ya, Danti ya. Kenapa 1,5, Danti? Kamu dapat dari mana? Jadi kalau X kok gede banget sih? Kecil ya. Oke. Saya hapus dulu. Oke. Jadi kalau ketemu X pangkat 2 dibagi X pangkat setengah ya, maka pangkatnya digabung dulu ya. Ini kok warna-warni ya. 2 dikurangi setengah gitu ya. Nah, maka dapatlah 3. Oke. Sekarang kita tinggal menurunkan nih F aksen X. Nah, perhatikan teman-teman. Kalau kalian baru menyederhanakan bentuk bentuk fungsinya, belum memakai rumusnya, maka jangan beri tanda aksen di fx-nya ya. Nah, kalau kalian sudah mau pakai rumus, maka jangan lupa diberi tanda aksen. Turunannya apa? Ganti sekarang. Tadi A-nya 2/3 kan ya, Bu? 2/3 kali 3/2. 3/2. Kemudian X-nya pangkat berapa? Setengah ya, Bu? Setengah. Nah, oke. Jadi sama dengan disederhanakan nanti. Berapa? 2/3 dikali 3/2 berapa? 1, Bu. 1. Nggak usah ditulis ya. X pangkat setengah jadinya apa? Akar X ya, Bu? Yes. Ya udah selesai nih. Gitu? Paham ya? Oke, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh yang berikutnya lagi. Yang kedua. Nah, sekarang contoh yang kedua.
Nah, nanti saat mengerjakan soal ini, kalau yang di contoh 1 itu kan baru fungsinya satu suku ya, sukunya cuma satu-satu. Nah, nanti apakah selalu satu suku? Enggak ya, pasti berderet-deret nih sukunya, bisa panjang-panjang. Nah, cara menurunkannya gimana? Nah, ya kalian turunkan aja masing-masing suku gitu ya. Nah, yang A berarti F aksennya langsung dapat 3 kali 2 ya, 3 kali 2 X pangkat 1, terus ditambah 7, udah jadinya 6X ditambah 7 gitu ya. Nah, yang B juga ini masing-masing suku diturunkan, langsung digabungin aja. Nah, kalau yang C, perhatikan hati-hati jangan langsung diturunkan nih. Ada suku yang belum rapih nih. Maka fungsinya harus diubah ke rumus semuanya bentuk sukunya ya, setiap sukunya. Maka 4X pangkat 3 jangan diturunkan dulu, min 5X jangan diturunkan dulu. Nah, baru suku yang ketiga kita jadikan 3X pangkat min 2 dulu. Nah, kalau udah semua, maka kita baru F aksen X. Gitu ya. Nah, ini 12X pangkat 2, min 5, min 6 per X pangkat 3 ya. Karena 3 kali min 2 itu jadi min 6. Karena pangkatnya jadi min 3 berarti per ya. Nah, sama juga yang D nih, yang suku kedua ya. Ini dijadikan Fx sama dengan 6X dimin aja. Kemudian ini jadikan X pangkat 2/3 dulu. Plus 3 baru diturunkan ya. F aksen X-nya adalah 6 dikurangi 2/3 akar pangkat 3 dari X. Nah, begitu. Apakah jelas sampai contoh 2 pemakaian rumusnya? Adakah pertanyaan? Gaby aman? Aman. Rio? Oh, ternyata Rio ada. Rio? Ya, Bu. Oke. Ada yang keluar masuk dari Zoom nih. Siapa ya? Mika yang nggak ada kabar ya? Gi ya, Gi. Kamu ada di dalam? Gi. Oh, Gi ada. Berarti ini ya. Sebentar. Jose ya? Jose. Kita lanjutkan ya sekarang ke rumus yang berikutnya lagi. Oke. Nah, nanti kalau kalian ketemu soal kebalik, fungsinya itu bentuk perkalian. Nah, caranya udah beda lagi nih, ya kan? Perhatikan, jangan pernah kalau kalian ketemu fungsi perkalian nih, ditanya turunannya, langsung aja Bu, G aksen X dikali H aksen X. Lah dari mana? Emang kamu udah membuktikan? Ini nggak boleh ya, jangan pernah. Oke, Gilmore. Gilmore lagi ya. Rumusnya adalah ini nih, ya. Jadi sepanjang ini nih. Gx itu fungsi yang di depan nih, Hx yang belakang. Nah ini maka turunannya adalah turunan yang depan nih dikali belakang ditambah turunan yang belakang kali depan tuh. Ganti-gantian ya, dikali nyilang gitu. Jadi ingat kalian sudah membahas rumus turunan nih. Jangan pernah nanti kalau ketemu fungsi bentuk perkalian diturunkan depan dikali turunan belakang. Itu nggak boleh ya, karena tidak terbukti. Nah, sekarang rumus ini itu sudah terbukti, ada di bawah sini. Nah, perhatikan nih pembuktiannya. Diketahui fungsi fx-nya adalah perkalian antara gx dan hx. Maka karena kita akan menunjukkan rumusnya itu selalu dari definisi turunan, maka kita butuh fx plus delta x gitu ya. Nah, fx plus delta x-nya adalah gx plus delta x dikali hx plus delta x. Kita substitusi ke definisi turunannya. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini, kita stuck, nggak bisa ngapa-ngapain nih. Diapain lagi ya kan? Padahal kan kita mau mengurai antara GX sama HX biar terpisah gitu ya.
Nah, caranya gimana? Oke, kita memanipulasi bentuk aljabarnya. Kita main manipulasi aljabar nih. Caranya gimana supaya bisa difaktorkan G? X sama HX itu bisa dipisah gitu ya. Nah, berarti kita harus menambahkan dan mengurangkan ya. GX plus delta X dikali HX. Nah, karena kita manipulasi, maka hati-hati. Jangan sekali menambahkan, harus 2 kali ya. 1 min harganya, 1 plus harganya. Karena sebenarnya kita memanipulasi doang. Wujud itu sebenarnya kita buang juga nggak mempengaruhi persamaan gitu kan. Karena 1 min 1 plus ya, harganya sama. Impas sebenarnya harganya 0 gitu kan. Tetapi berguna sekali untuk bisa memfaktorkan antara HX sama GX-nya, memisah gitu ya. Terus triknya adalah yang negatif itu kita gabung sama yang positif kita gabung yang negatif. Kenapa Bu? Kenapa harus gitu? Karena lagi-lagi ke sini lagi, definisi turunan itu kan selalu fx plus delta x minus fx ya. Jadi dia dari rumus kecepatan rata-rata delta itu pasti selisih gitu kan. Maka tandanya harus berbeda, yang satu plus, salah. Yang satu plus, yang satu min. Ini plus, ini min. Ini plus, ini min. Begitu. Nah, kemudian dari sini kita akan memfaktorkan unsur yang sama. Nah, ini kan kita kelompokkan ya, yang ini sama ini yang ini sama ini. Nah, kita pisah dulu nih. Di sini ya, kita pisah dulu. Setelah dipisah, kita cari yang sama nih. Nih, yang bagian depan ini yang sama siapa? Yang sama adalah ini. GX plus delta X sama GX plus delta X. Nah, inilah yang akan kita faktorkan keluar. Nah, ini dia. Oke. Nah, kemudian bagian yang belakang, apa yang sama? Kita cari yang bagian belakang yang sama. GX plus delta X kali HX dikurangi GX HX. HX-nya berarti yang sama. Nah, ini dia yang akan kita faktorkan keluar. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian perhatikan. Kalau di saat mengerjakan soal limit sama Bu Sri, kan ini boleh kita pisah nih. Ya enggak? Karena perkalian ya, bebas dong. Nah, limitnya kita masukkan ke masing-masing. Jadi ini lim delta X mendekati 0 dari GX plus delta X. Kemudian dikali lim delta X mendekati 0 dari HX plus delta X min HX dibagi delta X. Nah, begitu ya. Ngapain ada kurungnya? Nah, kalau kalian saat sama Bu Sri, kalian mengerjakan soal limit yang bentuknya seperti ini, gimana caranya? Substitusi aja, kan bukan bentuk pecahan, ya kan? Langkah pertama mengerjakan limit adalah substitusi. Kalau disubstitusi dapat 0/0, nah baru cari trik yang lain gitu kan? Katanya Bu Sri kan. Kalau 0/0, oh berarti harus difaktorkan atau harus dikali akar sekawan atau pakai bantuan turunan gitu kan? Katanya Bu Sri kan. Nah, karena ini belum, langkah pertama substitusi belum dipakai, ya udah substitusi dulu delta X-nya, masukkan. Berarti G X plus 0, ya udah GX doang, ya kan? Nah, sekarang yang ini. Perhatikan bentuk yang kedua ini. Limit HX plus delta X min HX dibagi delta X, di mana delta X mendekati 0, dia nilainya adalah sama dengan apa ini, Tia? Limit HX plus delta X dikurangi HX dibagi delta X, di mana delta X-nya menuju mendekati 0, dia harganya sebenarnya ini adalah apa sih? Sama dengan apa? Apa yuk? H aksen X. Benar, Tia? Iya, Bu. Ya, karena ini definisi turunan. Ini loh definisi turunan. Kalau fungsi f aksen X itu adalah limit delta X mendekati 0, di mana fx plus delta X min fx dibagi delta X ya. Tuh, karena fungsinya f. Nah, di sini kan hx plus delta X dikurangi hx dibagi delta X.
Ya udah, karena delta X limit ke 0, dia adalah H aksen X. Definisi turunan. Nah, paham ya, teman-teman? Nah, berarti bentuk depan ini kita dapat GX kali H aksen X. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat yang belakang. Yang bagian belakang ini juga sama nih. Ini limitnya kita pisah ya. Ini sendiri jadi HX. Nah, yang ini sendiri adalah apa nih, Piko? G aksen X. G aksen X. Karena di sini GX plus delta X min GX, di mana dibagi delta X, di mana delta X mendekati 0 ya. Dia adalah G aksen X. Oke, berarti kita dapat rumusnya nih. Nah ini penjelasannya tuh, bisa dibaca. Berarti kita dapat yang ini tadi adalah GX ya. Nah, ini adalah GX. Yang ini adalah tadi H. Kurang ke kanan deh tandanya. Ini ke sini. Ini adalah GX, kemudian ini adalah H aksen X, ini adalah HX, yang ini adalah G aksen X. Oke? Jelas teman-teman? Maka nanti kalau kalian ketemu fungsi perkalian, ditanya turunannya, jangan sekali-kali G aksen X kali H aksen X. No. Definisi turunan kita menunjukkan bahwa turunannya harus GX dikali H aksen X ditambah HX dikali G aksen X. Oke, paham ya? Pembuktian rumusnya, asal muasal rumusnya. Sabrina, paham? Paham. Oke, nah sekarang kita ke contoh soal. Perhatikan pemakaian di soalnya. Nah, kalau kalian dapat fungsi di sini aja lah, biar lebar. Misalnya kalian punya fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4, ini X ya, dikali 2 min X pangkat 3. Nah, Y aksennya apa? Nah, maka kalian harus memakai yang ini ya. Nih, caranya adalah GX-nya mana? GX itu yang depan. X kuadrat min 5X plus 4. Turunin dulu. G aksen X itu adalah 2X min 5. Gitu ya. Nah, kemudian bagian yang HX-nya yang belakang. Berarti HX-nya itu adalah 2 min X pangkat 3. Nah, H aksen X-nya kita turunkan. Turunan 2, 0. Konstanta ya. Turunan min X pangkat 3. Berarti min 3X kuadrat. Nah, kemudian kita pasangkan nyilang nih. Kita pasangkan nyilang. G aksen sama HX. GX sama H aksen. Nah, ini biar nggak ketuker ya teman-teman nih. Kalau kalian mau aman nih, nggak harus ngapalin, tapi aman. Nah, ini kalian buat terpisah seperti ini, kemudian disilangkan ya. Aksen sama bukan aksen, tapi gantian. G sama H gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita tulis G aksen itu adalah berarti yang ini nih. G aksen X 2X min 5 dipasangkan sama HX 2 min X pangkat 3. Nah, ditambah sekarang yang H aksen X dulu min 3X kuadrat dikali sama X pangkat 2 min 5X. Kemudian plus 4. Geser dulu. Plus 4. Nah, tinggal kali-kali pelangi ya. 2X kali 2, 4X. 2X kali min 3X berarti min 2X pangkat 4. Ini min 10 plus 5X pangkat 3. Min, nah yang belakang nih. Min 3X kuadrat kali X kuadrat berarti min 3X pangkat 4. Kemudian plus 15X pangkat 3. Kemudian min 12X pangkat 2. Oke, tinggal menggabungkan pangkatnya yang sama ya. Min 2, min 3 berarti min 5X pangkat 4. Pangkatnya 3 itu 20. X pangkat 3, pangkat 2 itu min 12. Pangkat 1 itu cuma 4X. Konstanta itu min 10. Selesai. Bu, kalau saya nggak mau pakai rumus GX kali HX,
Boleh nggak, Bu? Terus pakai cara apa? Nah, ini Y-nya saya kali pelangi dulu nih. Jadi ini X pangkat 2 min 5X plus 4 dikali 2 min X pangkat 3. Ini saya kali pelangi dulu. Boleh nggak, Bu? Coba ya, kita coba dulu nih. Kita kali pelangi. Sama dengan, nah ini yang ini dulu ya. Min X pangkat 5. Kemudian ini pangkat 5, ini pangkat 2, ini pangkat 4. Pangkat 4-nya 5X pangkat 4. Ini pangkat 3 dulu, min 4, X pangkat 3 ya. Kemudian pangkat 2 itu plus 2, X pangkat 2. Pangkat 1 itu, sebentar, ada yang kurang nih. Pangkat 3 itu, oh benar ya. Pangkat 3, oke. Pangkat 1 itu min 10 ya, X. Kemudian konstanta adalah 8. Oke, nah Y aksen pakai rumus 1 ya. Min 5X pangkat 4, ini plus 20X pangkat 3, min 12X kuadrat, plus 4X min 10. Apakah sama? Kita lihat. Ini min 5X pangkat 4 min sama 20 pangkat 3 sama min 12X sama 4X sama min 10 sama teman-teman. Jadi mau pakai perkalian boleh, mau dikali pelangi dulu juga boleh ya. Oke, teman-teman. Oke. Sekarang apakah masih ada pertanyaan tentang perkalian? Aman? Gilmore Amal? Aman? Aman. Oke, sekarang ke rumus berikutnya ya. Kita lihat rumus berikutnya. Oke, nah ini teman-teman, kalau nanti kalian ketemu fungsi bentuknya pecahan, maka fx itu bentuknya gx dibagi hx ya. Jangan pernah kalian menurunkan atas, turunin atas, Bu. Kemudian dibagi aja turunan bawah. No, nggak boleh ya. Nggak boleh, rumusnya ini. Sederet panjang ini. Nah, ini buktinya ada di sini nih. Lagi-lagi kita menggunakan definisi turunan ya. Definisi turunan, nah ini dia. Berarti kita butuh fx plus delta x ya. Fx plus delta x-nya adalah yang ini. Kita substitusi ke rumusnya. Nah ini kalau ada pecahan, di dalam pecahan seper delta x kita pisah dulu ya. Supaya nggak ngerempongin. Kemudian ini samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya. Oke. Nah, samakan penyebutnya gimana? Ya penyebutnya kita kali aja hx dikali hx plus delta x ya. Nah ini dia. Kemudian, nah ini stuck lagi kayak yang tadi perkalian. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Berarti kita harus memanipulasi bentuk aljabarnya lagi. Nah, dengan mengurang dan menambah. Apa, Bu? Nah, kita pasti akan memfaktorkan tadi ya, supaya dia bisa dibawa ke bentuk definisi turunan ya, antara gx sama hx-nya. Nah, kita tambah sama kurang dengan gx kali hx. Nah, perhatikan teman-teman, karena definisi turunan itu selalu dibagi delta x, maka delta x-nya kita tukar ya. Nah, ini H ini kita tukeran tempatnya. Nah, perhatikan tuh. Yang di luar jadi hx plus delta x dikali hx ya, tukeran tempat tuh. Delta x-nya kita masukkan ke dalam karena kita mau utak-atik bentuknya supaya menjadi definisi turunan lagi. Nah, perhatikan nih. Kita tadi menambahkan dan mengurangkan gx kali hx di sini nih ya. 1 min, 1 plus. Gitu. Yang depan, perhatikan yang depan kita faktorkan apanya ya, yang bagian depan ini ya. Yang sama, yang kita ambil, yang sama adalah hx ya. Nah ini hx sama hx, kita faktorkan keluar nih. Kemudian bagian yang belakang, yang sama apa? Yang belakang itu yang ini. Yang sama itu adalah gx. Nah, berarti gx-nya yang kita faktorkan keluar. Nah, ini dia. Oke. Kemudian
Oke, nah limitnya kita masukkan ke masing-masing ya. Ingat karena ini perkalian, ya kan? Maka kita aman. Ini masukkan dulu ke sini ya. Nah, ini ada min. Ini kurungnya besar ya. Karena ini nih kurungnya besar sekali nih. Ada min di tengahnya soalnya ya. Hati-hati. Nah, kemudian perhatikan nih. Kalau kita ketemu limit bentuk ini berarti jadi HX ya. Ini adalah HX. Yang ini juga HX nih. HX. Maka muncullah nanti HX kuadrat ya. Penyebutnya ya. Nah, ini juga HX. Yang ini adalah G aksen X. Yang ini GX. Yang ini adalah H aksen X. Nah, berarti kita dapat rumusnya yang bawah nih. Nah, maka kalau bentuk pecahan, rumusnya adalah boleh atas, boleh bawah. Nih. G aksen X dikali HX dikurang. Nah, ini hati-hati ya. Kalau perkalian itu tambah, kalau pembagian itu min. Kemudian ada dibagi HX kuadrat. HX kuadratnya dari mana? Dari tadi ya yang disamakan penyebutnya ini tadi. Dari sini. Gitu. Oke, sekarang kita lihat ke soalnya. Nah, kita pindah ke sini ya. Kalau nanti kalian dapat soal fx sama dengan 2x min x pangkat 2 dibagi 5x plus 7. Nah, f aksen x-nya apa? Nah, teman-teman, kalau saya yang ini pecahan ini punya trik biar cepet nih, gak usah banyak coretan. Nah, caranya gimana? Saya menyebutnya ini atas, ini bawah. Nah, kemudian nanti f aksen x-nya itu atas, turunan atas ya. Gini. Turunan atas, nah atas ini kita turunkan, yang 2x min x kuadrat itu kita turunkan ya. Berarti 2 min 2x. Turunan atas ya. Dikali bawah 5x plus 7. Nah, jadi saya langsung aja pakai atas bawah gitu. Turunan atas dikali bawah dikurang turunan bawah 5 doang kali atas 2x min x kuadrat dibagi bawah kuadrat 5x plus 7 kuadrat. Nah, ya udah tinggal jabarin ya. Ini kali pelangi tuh. Berarti apa nih? 10x min 10x kuadrat plus 14 min 14x min 10x plus 5x kuadrat dibagi bawahnya di min aja. Nah, kayak gini aja ya. Udah biarin. Sama dengan tinggal yang atasnya rapikan tuh, yang urutin ya. Berarti min 5x kuadrat, yang ini hilang ya. Ada yang keliru kah saya? Oke. Min 14x plus 14. Ya udah. 5x plus 7 pangkat 2. Biarin aja nih hasilnya. Oke, paham teman-teman pemakaiannya? Kita sampai jam berapa? Gilmore? Sampai jam berapa? Aurel, kita sampai jam berapa? Jujur sih kurang tahu Bu sampai jam berapa, tapi yang pasti 2 jam pelajaran dan hari ini 1 jamnya 40 menit. 8.50 Bu. 8.50. Oke, belum ya? Oke, diingetin ya nanti kalau saya lupa. Sekarang kita ke rumus yang terakhir. Oke. Rumus. Nah, perhatikan teman-teman. Nanti ada bentuk fungsi komposisi. Maka rumusnya udah beda lagi. Komposisi itu apa? Kalian ingat bentuk komposisi itu adalah
Kalau fungsi fx itu adalah komposisi G bundaran Hx ya, di mana fungsi Gx adalah X pangkat 5 min 3, kemudian Hx-nya adalah 2X pangkat 3 min 7X. Nah, maka yang ditanya F aksen X. Nah, maka ini harus memakai komposisi. Kita cari dulu ya. Artinya Fx sama dengan G bundaran Hx, ini apa? Sama dengan apa? Agnes, komposisi, ingat lagi komposisi. Kalau lupa waktu kelas 10, komposisi fungsi, kita ingat komposisi transformasi kemarin, Nes. Ini mirip. Nah, kalau G bundaran Hx, ini berarti artinya domainnya masuk ke fungsi G dulu atau ke H dulu, Agnes? Domain itu X ya. Domain kita itu masuk ke fungsi G dulu atau ke fungsi H? Yang G ya, Bu. Domainnya lebih dekat ke siapa, Agnes? Gimana tadi, Bu? Domain itu kan X, ya kan? Ya, Bu. Nah, domain itu akan masuk kalau gini, kalau di himpunannya Pak Bobi. Nah, ini kan A, B, C. Di sini X kan? Nah, kalau saya membuatkan di sana adalah G bundaran H, X, maka fungsi G itu yang menghubungkan himpunan A ke B atau yang B ke C, Agnes? Fungsi G. Nah, yang ini itu fungsi apa ini? Yang dari sini ke sini ini fungsi apa? Yang G di mana? Yang H di mana, Agnes? Berarti yang G itu yang B ke C itu ya, Bu? B ke C itu yang apa tadi? Yang G. G di sini. H di sini. Betul, Agnes? Ya, Bu. Oke, berarti ini perhatikan. X itu masuk ke H, maka jadilah HX ya. Benar, Nes? Ya, Bu. Ya, kemudian di sini berarti kita dapat di sini adalah GHX. Betul ya? Oke. Nah, berarti ini benar, Agnes. Jadi karena domain itu X, dia masuk ke H dulu, kemudian berikutnya masuk ke G. Berarti H itu yang di depan. Oke. Berarti kita dapat G bundaran HX itu adalah G dalam kurung HX. Nah, kalau di komposisi apa artinya? Pada fungsi G, X-nya berubah jadi HX. Nah, berarti seperti ini nih. Pada fungsi G ini, X-nya berubah jadi ini. Ini masuk ke sana. Itu ya. Buka kurung 2X pangkat 3 min 7X berpangkat 5 min 3. Nah, ini adalah Fx-nya. Ini berarti fungsi komposisi. Nah, ceritanya gimana? Karena yang punya pangkat N itu berupa fungsi, maka dia adalah komposisi. Itu ya, membedakannya ya. Nah, sekarang cara menurunkannya gimana? Nah, turunannya adalah justru yang G dulu yang kita turunkan. Jadi F aksen X itu justru G aksen dulu. Nah, ini tetap HX ya di dalamnya ya. Nah, baru dikali dengan turunan HX. Jadi kita berantai. Maka kenapa turunan dari fungsi komposisi itu namanya aturan rantai? Karena menurunkannya berantai dari fungsi yang terluar. Terluar itu berarti yang sebelah jauh dari domain ya. Jauh dari domain itu yang terluar. Ini yang kita turunkan dulu, baru HX-nya dikali di belakang. Begitu ya. Nah, berarti turunan Fx kita adalah F aksen X kita adalah yang ini 5 pangkat 5 ini yang turun dulu. 2X pangkat 3 min 7X di min aja, pangkatnya nyusut 1 dulu ya. Kemudian turunan min 3 itu 0. Nah, baru kemudian ini dikali sama turunan dari HX sendiri. Turunan dari 2X pangkat 3, 6X pangkat 2 min 7. Begitu ya.
Nah, ini 0 itu nggak berguna, berarti ini kita kali ke depan. Jadinya adalah 30x kuadrat min 5 ya. 7 kali 5 berapa? Brili, benar nggak 35? Dikali 2x pangkat 3 min 7x pangkat 4. Udah selesai. Gitu, teman-teman? Paham caranya? Jadi jangan dijabarkan yang pangkat 4-nya, dimin aja udah. Gitu. Paham ya? Oke, pembuktian rumusnya silahkan kalian cari di internet ya. Oke, sekarang kita langsung lihat ke soal. Oke, nah ini teman-teman. Bagian kalian adalah yang nomor 1 dulu ya. Nomor 1 dulu. Nah, silahkan dicoba. Yang ini masih gampang, kali pelangi aja ya. Yang ini juga, ini kalian rapikan dulu, ini jadikan X pangkat setengah gitu ya, baru diturunin. Yang ini juga nih, jadikan pangkat gitu ya. Nah, ini G itu bisa kali pelangi, yang H bisa kali pelangi, I kali pelangi bisa. Nah, yang lainnya silahkan dicoba-coba yang atas-atas. Yang wajib PR adalah yang ini. Oke, ini PR. Oke, dari yang A sampai J dulu, apakah ada yang mau dibahas sebelum kita akhiri sesi matematika ini? Silakan, ada pertanyaan? Enggak ya? Panji ada pertanyaan enggak? Kenan? Ken? Keiko? Ada pertanyaan? Rio? Enggak, Bu. Aman ya? Aman, Bu. Oke. Aman. Kita masih punya waktu 10 menit lagi nih. Menuju ke... Kalau yang nomor J, gimana caranya yang J? Gimana yang J? Sabrina? Kita pakai rumus berapa nih yang J, Sabrina? Yang bentuk pembagiannya. Untuk pembagian, bisa nggak kalau kita paksa pakai rumus 1, Sabrina? Kayaknya Ini bisa nggak? Ayo. kayaknya bisa deh. Bisa. Nah, caranya gimana? Ini kan penyebutnya cuma satu suku, dia bisa naik ke atas, pangkat min setengah aja. Kemudian ini dikuadratin ya, x kuadrat plus 4x plus 4. Kali pelangi dulu, oke? Ya udah, terus nanti kita paksa pakai rumus 1, oke? Paham ya? Nah, kalau yang ini nggak bisa nih, ini udah campur-campur nih, campur-campur nih rumusnya. Oke, teman-teman. Nah, kalau yang C ini gimana yang C? Yang C ini harus dijadiin 1 ya. Ini 3/8. X pangkat berapa nih, Aurel? X kuadrat akar X itu X pangkat berapa? X kuadrat pangkat X, Bu. Oh, X pangkat 2X. 5/2. 2,5 ya. Ya kan? Oke. Oh, iya, Bu. Ya. Yang ini berarti ini 3,5 ya. Kok 3,5? 1,5. 3/2 maksudnya. Oke. Oke, dan seterusnya. Nanti silahkan dicoba. Ini baterai saya habis, saya nggak bawa charger. Oke deh. Apakah masih ada pertanyaan, teman-teman? Aman? Oke, jangan lupa ini PR ya. Ini PR. Jangan lupa nggak dikerjain. Oke, saya stop, teman-teman. Oke. Riko? Saya stop ya. Oke, Bu. Oke, saya